Ada tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29 jelas sekali. Jadi kalau kita ingin berdakwah dengan orang Kristen itu, jangan menggunakan Al-Quran, Pak. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Mainkan saja logika. Apa kriteria Tuhan? Bilang saja, apa kriteria Tuhan? Pertama, Tuhan itu pasti Maha Pencipta, betul? Mustahil Tuhan tercipta. Nah, sedangkan Tuhan Yesus atau Nabi Isa, dia tercipta. Berarti dia bukan Tuhan. Iya, kawan-kawan, jadi saya akan jawab tentang pernyataan beliau bahwa Yesus itu dicipta, bukan pencipta. Berarti Yesus bukan Tuhan, kan kira-kira begitu pernyataan dari Pak Ustadz Khalifah Sinaga. Tapi sebelumnya saya ingin mencoba mengatakan atau membandingkan bahwa saya sendiri yakin tentang Yesus yang di dalam Alkitab itu berbeda sejarah dengan Isa yang ada di dalam Quran. Pasti banyak perbedaan antara historikalnya, narasinya, cerita-ceritanya seperti itu. Pasti banyak perbedaan antara Isa dengan Yesus. Jadi kalau mereka dalam Quran dikatakan bahwa Isa itu dicipta, saya tidak ada urusan. Tapi kalau dikatakan Yesus itu dicipta, maka saya sebagai orang Nasrani saya ada urusan dengan itu. Karena dalam Bible sendiri tidak pernah ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu dicipta, sehingga karena dia dicipta maka dia bukan Tuhan, seperti itu. Bible tidak pernah mencatat kalau Yesus diciptakan. Nah, di sini ada beberapa ayat yang saya ingin berikan. Yang pertama dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-4. Ya, semua sudah tahu pasti ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firmannya adalah Logos, Logos itu adalah Yesus sendiri. Berarti saya akan terjemahkan kembali. Pada mulanya adalah Yesus, Yesus itu bersama-sama dengan Allah, dan Yesus itu adalah Allah. Oke. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh siapa? Oleh Logos, oleh firman, oleh Yesus itu sendiri. Jadi segala sesuatu itu dijadikan oleh Yesus. Tanpa Yesus tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, jadi ini menjawab ya bahwa memang Yesus itu pencipta. Makanya dikatakan tanpa Yesus justru tidak ada apapun yang bisa diciptakan, begitu ya. Oke, ya lanjut dalam Wahyu 1 ayat 8. Nah, dalam Wahyu 1 ayat 8 ini adalah ungkapan untuk Yesus bahwa dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Pertama, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Alfa dan Omega berarti awal dan akhir. Alfa Omega itu huruf dalam bahasa Yunani yang pertama dan yang terakhir. Alfa huruf pertama, Omega huruf terakhir. Berarti Yesus di sini adalah yang awal dan yang akhir, seperti itu ya. Berarti pada mulanya dia memang sudah ada, karena dia memang Allah itu sendiri. Ya, kita lanjut. Di sini saya akan buktikan bahwa pertama tadi Yesus itu bukan diciptakan ya, pencipta. Di sini saya buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam Yohanes 11 ayat 25-27. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Nah, jadi di sini katakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku. Nah, kalau Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin dia berani mengatakan seperti ini. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan memiliki hidup walaupun ia sudah mati ya. Hanya ini bisa diungkapkan oleh Allah sendiri. Karena Yesus adalah Allah sendiri, maka ia berhak mengungkapkan perkataan-perkataan seperti ini. Dalam Matius pasal 22 ayat 1-46,
Nah, saya akan bacakan. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Jadi orang-orang Farisi itu menjawab ya, katanya pada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Sorry ya kawan-kawan, Tuhan telah berfirman ya, sampai mana ya? Oke, ulang ya. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Nah, jadi di sini Yesus berkata, menurutmu apa pendapatmu tentang Mesias ya? Kata Yesus, anak siapa dia? Lalu mereka berkata, oh dia anak Daud. Nah, Yesus menjelaskan, kalau dia anak Daud, kenapa Daud sendiri mengatakan bahwa Mesias itu adalah tuannya? Jadi tidak ada yang bisa menjawab. Ya, di sini sebenarnya Yesus menjelaskan tentang dirinya sendiri. Dia adalah tuannya Daud. Padahal waktu itu Daud justru belum melihat Yesus lahir ya, tapi Daud mengakui bahwa Mesias itu adalah tuannya sendiri. Artinya Mesias yang akan datang adalah Allahnya Daud sendiri. Oke kawan-kawan, kita lanjut ya. Ya, dalam Yohanes 8 ayat 23 juga dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ini perkataan Yesus ya. Yesus juga mengatakan sebelum Abraham jadi, ia telah ada. Nah, ini nggak mungkin ya, kalau hanya kita lihat secara fisik, maka nggak mungkin. Yesus kan baru itu berjarak kira-kira 1800 tahun sebelum Yesus. Abraham sudah ada, tapi dia sendiri mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, ini perkataan Yesus. Oke, kita lihat selanjutnya. Markus 14:61 sampai 65. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Nah, jadi ini Yesus ingin dihakimi ya. Mereka tanya, apakah engkau Mesias, anak yang dari terpuji? Maksudnya anak Allah. Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaian dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Jadi sini Yesus mengaku bahwa dialah anak dari yang terpuji atau anak Allah, seperti dialah Mesias. Lalu apa yang terjadi ketika dia mengatakan, aku anak Allah, anak dari yang terpuji gitu? Maka mereka marah ya. Sini dikatakan, kamu sudah mendengar hujatannya terhadap Allah. Jadi ketika Yesus mengatakan aku anak Allah, aku adalah Mesias, maka mereka mengatakan bahwa Yesus menghujat Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Jadi di sini ketika Yesus mengatakan dia anak Allah, dia ingin dibunuh dan dia dipukulin orang, dia dikatakan menghujat Allah. Jadi kata anak Allah yang digunakan oleh Yesus di sini itu berkata dan memberikan pengertian bahwa dia adalah Allah. Ketika dia mengatakan aku anak Allah, maka dia ingin dibunuh oleh orang-orang pada zaman itu. Jadi saudara, dari ayat-ayat yang saya berikan ini, saya kira bisa menjawab
tentang apa yang disampaikan beliau tadi, bahwa Yesus diciptakan karena Yesus diciptakan itu bukan Tuhan gitu. Saya percaya kalau Isa yang di Quran mereka diciptakan, tapi kalau Yesus yang di Alkitab kita itu sama sekali tidak ada ayat yang mengatakan bahwa dia diciptakan. Oke kawan-kawan, terima kasih, kita akan lanjut lagi. Kalau orang Kristen Bapak Ibu ingin konsisten, ya kan? Dalam kitab suci mereka, Alkitab mereka, ya kan? Ada tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29 jelas sekali. Ketika itu ada orang-orang Saduki bersoal jawab pada Yesus. Kata orang Saduki itu, hukum manakah yang paling terutama? Dia bertanya orang Saduki itu pada Yesus, hukum manakah yang paling pertama? Apa jawab Yesus? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, terlihat lucu ya kawan-kawan apa yang disampaikan beliau. Katanya ada surah Markus pasal 29 ayat 28 ya. Saya nggak tahu beliau itu baca Alkitab apa ya sampai ada surah Markus pasal 29 ayat 28 ya. Ketawa dosa nggak ketawa lucu juga ya. Beliau mengatakan apa hukum yang terutama? Maka hukum yang terutama dikatakan dalam Markus pasal 28 ayat 29 ayat 28, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah itu Esa. Jadi nggak nyambung ya kawan-kawan. Ya mungkin maksud beliau ini di Matius 22 ayat 34 sampai 40 ya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, yaitu seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Dan mereka ini selalu mencobai Yesus ya. Di sini mereka ingin mencobai dia. Katakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal bodimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ya, jadi tidak nyambung ya dengan apa yang dikatakan beliau tadi. Karena beliau mengatakan, dengarlah hai Israel, itu hukum yang terutama katanya. Padahal tidak ya, tidak nyambung sama sekali. Di sini justru dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tidak ada kata-kata esa di sini, itu sama sekali bertentangan ya. Jadi mungkin beliau hanya mengutip dari Ulangan 6 ayat 4 ya, Ulangan pasal 6 ayat 4. Di situ dikatakan Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad, artinya dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Allah itu Esa. Tapi dia bilang justru di surat Markus. Ya kawan-kawan ya. Tapi seperti itulah, makanya saya yakin beliau itu pindah agama karena ketidakpahamannya dia untuk memahami Alkitab, atau dia mungkin membaca Alkitab yang lain ya. Oke kawan-kawan, kiranya video ini boleh memberkati. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel kita ini. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Tuhan memberkati.